ada ulama yang bisa melawan teori ini. Kenapa? Karena kita meninggalkan ilmu pengetahuan jauh seribuan tahun lebih dari kita hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui hari ini, bahwa menjadi seorang anak muda seperti kalian akan menjadi sesuatu yang sangat sulit apabila kalian betul-betul tidak bisa menguasai algoritma ilmu pengetahuan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini. Tentang bagaimana kita hari ini, terutama umat Islam, wabil khusus kalangan Nahdliyin, hari ini mengalami dekadensi berbagai ilmu pengetahuan yang sebenarnya umat Islam pernah merajai sektor ini. Tapi belakangan ilmu pengetahuan ini lepas dari tangan kita karena kita tidak bisa lagi mengikuti jejak masa lalu yang pernah menjayakan kita. Satu hal yang paling sangat sederhana hari ini adalah bahwa kita diserbu oleh berbagai ilmu pengetahuan yang betul-betul menyimpang dari maqasidus syariah. Ini penting hadirin sekalian. Saya kemarin kira-kira 3 bulan yang lalu, saya pergi ke Afrika Utara. Saya pergi ke Timur Tengah. Saya menjelajah berbagai negara di Timur Tengah, mulai dari Uni Emirat Arab, sampai ke Muscat di Oman, sampai ke daerah konflik seperti Mosul di Irak. Saya datang ke Suriah, saya datang ke Tunisia, saya datang ke Aljazair, saya datang ke Maroko, dan yang saya temukan di sana adalah kemunduran ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Contoh, ini adik-adikku sekalian, tolong dengarkan cerita ini. Demi agama kita, demi bangsa kita, dan demi masa depan kalian. Yang saya temukan ketika saya datang ke sebuah toko buku di Dubai, yang saya temukan adalah buku yang ditulis oleh Stephen Hawking tentang Big Bang Theory and the Making of the Universes. Apa itu? Ada yang tahu? Teori ledakan besar yang membuat terciptanya alam semesta. Buku ini adalah buku yang paling laris dibeli oleh anak muda di Arab dan di negara-negara Muslim Afrika Utara. Ceritanya gimana buku ini? Buku ini mengatakan bahwa alam semesta beserta seluruh isinya ini tidak diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan nggak ada. Alam semesta diciptakan oleh sebuah hukum fisika yang bernama quantum mechanics. Teori hukum fisika yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai mekanika kuantum. Apa mekanika kuantum? Mekanika kuantum adalah daya tarik energi positif dan energi negatif yang kemudian menciptakan sebuah ledakan besar. Energi yang sangat besar itu kemudian menciptakan serpihan-serpihan yang kemudian menjadi planet hari ini. Itu yang disebut the theory of the making of the universes. Ini di Arab. Kalau buku sejenis ini yang saya temukan di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran. Ini saya temukan di Arab, di negara yang 99,9% penduduknya beragama Islam. Ini di Dubai. Ketika saya pergi ke sebuah kota kecil di perbatasan Aljazair, saya masuk ke toko buku. Nama kotanya Kota Bofisha. Saya masuk ke sana. Saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang dokter saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Apa kata Richard Dawkins? Tuhan nggak ada.
yang menciptakan manusia dan yang membuat manusia itu hidup, yang membuat manusia itu lahir cacat, yang membuat manusia mati adalah 1,5 miliar urat saraf yang ada di dalam badan kita. Kalau manusia lahir urat sarafnya kurang komplit, maka dia akan lahir cacat. Kalau manusia yang urat sarafnya komplit, jika ditebas lehernya dan putus kepalanya, maka dia 1000% pasti mati. Karena apa? Leher itu adalah menghubungkan urat saraf antara organ-organ motorik dengan otak yang memberikan perintah terhadap berbagai organ motorik itu. Jadi kalau ditebas lehernya, 1000% manusia pasti mati. Maka Tuhan manusia adalah urat saraf itu. Ini God delusion. Dan ini saya temukan di perbatasan Aljazair, di negara yang penduduknya 99,99% beragama Islam. Padahal Bovisa ini terletak di Tunisia. Tunisia itu melahirkan Ibnu Khaldun yang menulis Al-Muqaddimah tentang konsep bernegara, tentang konsep sosial, konsep ekonomi dan konsep politik yang disebut dengan konsep Al-Asobiyah. Di situ dilahirkan seorang wali yang sangat besar namanya Syekh Sidi Bosaid. Di situ melahirkan mufassir besar namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Di situ ada universitas tertua di dunia, universitas Islam pertama di dunia yang bernama Zaitunah University. Tapi mengapa buku-buku seperti ini justru lebih laku dan dibeli oleh anak muda di Tunisia? Kira-kira tadi yang teriak-teriak itu bisa nggak ngelawan teori ini? Apa? Melawan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan kan? Tidak ada ulama yang bisa melawan teori ini. Kenapa? Karena kita meninggalkan ilmu pengetahuan jauh 1000-an tahun lebih dari kita hari ini. Sehingga ketika kita diserbu oleh pemahaman ateisme yang mengatasnamakan sains seperti ini, kita tidak ada yang sanggup melawan itu. Padahal Al-Quran menyediakan semuanya. Dan dunia menjadi terbalik. Ketika pulang, saya mampir ke Berlin. Saya masuk ke toko buku di Berlin. Apa yang saya temukan di Berlin? Saya menemukan kitab yang ditulis oleh seorang mufassir berbasis tahlili dari Tunisia, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Nama kitab tafsirnya adalah At-Tahrir wa Tanwir. Saya temukan justru di Eropa. Saya temukan itu di Jerman. Dan di dalam kitab tafsir itu, Syekh Muhammad Thohir bin Ashur membuat teori tandingan sama seperti yang ditulis oleh Stephen Hawking. Nama teorinya Al-Ittisal wal-Infisal. Apa ada ulama yang baca kitab ini? Jarang, nggak ada. Kalau sudah banyak yang membaca kitab ini, pasti mereka sudah membuat buku untuk menandingi Stephen Hawking dan Richard Dawkins. Tidak ada perlawanan dari kalangan ulama sampai hari ini untuk melawan teori-teori ateisme yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan ini. Kenapa? Karena ulama kita sudah terlalu sibuk dengan perdebatan-perdebatan fikih yang tidak ada habisnya. Sampai hari ini kita sibuk berdebat tentang dalil-dalil yang semuanya dimiliki oleh siapapun. Yang baca kunut punya dalil, yang tidak baca kunut punya dalil juga. Kita selalu sibuk oleh perdebatan-perdebatan tentang hukum yang tidak pernah selesai, sehingga kita lalai untuk mendalami ilmu pengetahuan. Semua ada di tangan kalian. Semua hari ini berada di kalangan generasi muda. Kalau kalian membaca bukunya Harari, anak muda masa depan akan menjadi sampah, kata Harari, kalau mereka tidak menguasai algoritma ilmu pengetahuan. Dan hari ini
Tidak ada yang sanggup melawan Stephen Hawking dan Richard Dawkins karena ulama-ulama kita, pemikir-pemikir agama kita sudah semakin menjauh dari ilmu pengetahuan dan kita sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya sudah didebatkan sejak ratusan tahun yang lalu. Kalau kita berdebat soal dalil, maka kita akan selalu menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa dan itu akan seterusnya dilakukan. Maka kita harusnya bisa melahirkan Jabir ibnu Hayyan, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Rumi, Tabrizi. Kita seharusnya sudah melahirkan itu semua. Hari ini yang kita lahirkan adalah Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, Aiman Al-Zawahiri, Muhammad Said Al-Qahtani. Ini yang kita lahirkan hari ini. Orang-orang yang hanya menganjurkan para pemeluk Islam untuk melakukan aksi kekerasan atas nama Tuhan. Dan kita semua sibuk dengan al-wala wal bara' fil Islam. Kita semua sibuk mengkafir-kafirkan orang lain. Kita sibuk mengharamkan musik, yang sebenarnya musik itu sudah ada sejak zaman para sahabat, yang sebenarnya sudah dikompilasi oleh seorang ulama namanya Abu Mas'ud Al-Mausuli, yang sudah ditulis oleh para ilmuwan Islam tentang notasi dasar musik, yang ditulis dalam kitab Al-Kitabul Musikal Kabir, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin De Ortu Sintiarium, yang kemudian terilhami terhadap Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven dan sebagainya. Teori oksidasi, fermentasi dan sebagainya, pencetusnya adalah ilmuwan Islam yang kemudian kita tidak lahirkan lagi. Adik-adikku sekalian, mari kita makmurkan agama kita dengan ilmu pengetahuan. Sanggup kalian? Sanggup? Iqra, baca. Baca. Syekh Muhammad Thohir bin Ashur membuat teori al-ittisal wal infisal dalam tempo 16 tahun beliau tulis untuk dibaca oleh kita. Enggak ada yang mau baca. Syekh Ibnu Khaldun membuat tentang teori ekonomi yang kemudian mengilhami Adam Smith, John Locke, John Maynard dan juga Karl Marx membuat Das Kapital dari tulisannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Alhamdulillah saya sudah baca semua ini dan saya sekarang sedang membuat buku untuk menandingi tulisannya Hawking dan Dawkins yang seharusnya dilakukan oleh kalian. Mari majukan bangsa ini, majukan agama ini dengan ilmu pengetahuan. Jadilah politisi yang berbasis ilmu pengetahuan seperti Pak Mahfud, seperti Profesor Mahfud. Jangan menjadi politisi karena kekuatan uang sehingga kalian melakukan serangan fajar. Jadilah politisi yang berbasis ilmu pengetahuan sehingga kita bisa memajukan banyak hal di dalam dunia politik kita dan mengawal dunia politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Demikian saya kira, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi saya yang fakir ilmu dan bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada dalam majelis ini. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.